Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Nah, pada hari ini kita akan mengangkat tema mengenai salah satu dari 4 hari besar agama Buddha, yaitu Waisak. Ya, kita akan membahas mengenai sejarah Waisak dengan narasumber. Beliau adalah guru agama Buddha, Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Namo Buddhaya, Pak Guru. Namo Buddhaya, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, baik. Tema hari ini tentang Waisak. Nah, ya. Apa itu Waisak, Pak Guru? Oh ya, baik. Bagus, Novia, bahwa Waisak itu adalah nama bulan, gitu ya. Nah, bulan di mana pada saat itu ada peristiwa. Nah, peristiwa yang dirayakan oleh umat Buddha pada saat di bulan Waisak itu. Nama Waisak dulunya di zaman Sang Buddha, karena ada peristiwa kejadian yang sama di bulan yang sama, masa bulan purnama itu pas kejadiannya itu, dinamakan di situ adalah Waisak. Nah, Waisak di Indonesia ini juga sudah lama. Waisak itu di Indonesia sudah lama, orang mengenalnya bahwa bulan Waisak atau Waisaka Puja, gitu ya. Jadi pada saat bulan Waisak itu umat Buddha mengatakan bahwa saat inilah kita memperingati peristiwa yang terjadi di bulan Waisak. Nah, jadi kata singkatnya Waisak itu adalah nama bulan. Nah, nama bulan yang terjadi di zaman Sang Buddha dulu. Nah, sampai sekarang lah umat Buddha makanya mengenal kata Waisak itu diawali dari sejarahnya kehidupan Sang Buddha selama dari beliau ada di India itu. Nah, Waisak di Indonesia juga itu sudah lama ada juga ya, ada lama, ada pada zaman Sang Buddha sudah parinibbana itu kegiatan kata Waisak itu masih belum terlalu digerakkan di Indonesia juga. Nah, pada dasarnya dulu Waisak itu ada pada sekitar abad 5 Mei juga. Nah, itu sudah ada gerakan yang untuk Waisak itu sendiri. Nah, di Indonesia juga ada juga kegiatan-kegiatan pada saat di Waisak. Jadi Waisak pada dasarnya itu kita memperingati di bulan Waisak, begitu saja. Ya, tadi Pak Guru sempat menyebutkan bahwa Waisak itu memperingati beberapa peristiwa. Nah, peristiwa apa itu? Nah, ya, peristiwa ya. Waisak itu identik dengan kehidupan Sang Buddha ya. Nah, disebut juga sebagai Hari Buddha. Nah, kenapa disebut sebagai Hari Buddha? Nah, karena Waisak ini memperingati peristiwa yang ada kejadian-kejadian di kehidupan Sang Buddha, dari Sang Buddha lahir sampai Sang Buddha parinibbana. Jadi peristiwa itu yang diperingati sama umat Buddha, kita kenangnya apa? Yang pertama yaitu Pangeran Siddhartha lahir. Nah, itu peristiwa pertama. Nah, Pangeran Siddhartha lahir pertama ini adalah di situ diperingati pada bulan Waisak juga. Nah, lahirnya di Taman Lumbini. Dulu tahunnya pada saat ditulis di dalam kitab suci, nah, dan juga sejarah atau riwayat Sang Buddha itu sekitar tahun 623 sebelum Masehi, yaitu di Taman Lumbini. Itu jaraknya antara kerajaannya Raja Sudodana mau berangkat ke kerajaan ibu dari Ratu Mahamaya. Jadi di tengah perjalanan terjadilah peristiwa kelahiran Pangeran Siddhartha, belum sampai di kerajaan ibunya. Nah, jadi situ beliau ingin istirahat. Jadi kejadian yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, di Taman Lumbini. Nah, itu yang pertama, dan kejadian itu disambut oleh semua makhluk. Nah, pada saat itu kan di tengah hutan bisa juga namanya pada saat dulu itu hutan Lumbini ya, karena
sekarang supaya lebih bagusnya lagi disebut sebagai taman, Taman Lumbini begitu ya, karena berada di tengah antara perbatasan kerajaan Kapilawastu dengan kerajaan Dewadaha di kerajaan ibunya itu. Jadi peristiwa ini terjadinya bukan kebetulan, maksudnya langsung terjadi di situ, langsung terjadi tanpa disadari ibunya bahwa sebenarnya ibunya ini mau melahirkan di rumah ibu kandungnya. Nah, ibu kandungnya, karena zaman-zaman dahulu itu kalau seorang ingin melahirkan lebih nyaman mungkin di rumah ibunya. Bahkan sekarang juga begitu ya. Kalau ada ibu yang mendampingi itu kan rasa enak. Nah, kejadian itu bahwa terasa perutnya Ratu Mahamaya itu mulai rasa seperti apa terjadi. Terjadilah di situ, tapi kejadiannya langka ya, beda dengan kejadian-kejadian seperti kita lahir di dunia ini. Kalau ibu kita itu dalam posisi tidur atau bagaimana pokoknya mau melahirkan begitu. Nah, tapi kejadian ini luar biasa bahwa Ratu Mahamaya ini dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Nah, kalau orang lain berdiri bahaya nih, mati nih jatuh ini bayinya ya. Nah, pada saat itu dikisahkan di itu bahwa kejadiannya bayi itu memang dalam kandungan ini tidak pernah ibunya merasakan kesakitan karena beliau adalah bakal Buddha atau calon Buddha. Nah, pada saat lahir juga langsung turun tanpa ada kotoran, tanpa ada darah, tanpa ada bersih berarti. Bersih begitu ya. Bersih begitu, langsung ibunya juga tanpa merasakan kesakitan karena ibunya hanya pada saat itu berdiri cuma pegangan pohon sala begitu ya. Nah, langsung bayinya tiba-tiba keluar seperti keajaiban begitu ya. Nah, langsung, dan bayi ini dalam posisinya kan kalau orang biasanya langsung kepala turun ya. Beliau langsung turun, langsung berjalan. Oh, langsung bisa berjalan. Langsung bisa berjalan. Ini luar biasa kejadian seperti itu ya, bahwa langsung berjalan bersih, ada dewa-dewa langsung sambut sukacita, langsung bersihkan juga dengan ada air hangat, air dingin. Orang yang ingin menerima air itu ingin basah menjadi basah, yang tidak ingin basah juga tidak basah, keinginan pada saat itu semua. Nah, setelah berjalan itu juga bukan berjalan langsung di atas tanah, tapi di atas 7 kuntum bunga teratai, supaya kakinya itu tidak menginjak tanah yang ada di situ atau hewan-hewan yang ada di situ. Jadi langsung muncul. Ini berarti setiap langkah itu teratainya muncul. Iya, setiap per langkah. Sampai di langkah ke-7 baru bayi ini langsung bicara juga. Bisa bicara ya, yang luar biasa. Baru bisa langsung angkat jarinya begitu bahwa aku adalah pemimpin di dunia ini. Aku teragung, aku tertua, dan inilah kelahiranku yang terakhir, tidak akan ada lagi kelahiran lagi. Nah, jadi setelah itu sudah itu kan bumi bergetar juga ya, bergetar karena menerima sambutan dari Buddha atau bakal Buddha yang lahir ini. Nah, kejadian itu sangat luar biasa karena kalau orang awam begini ya, mana mungkin ya bisa begitu ya, mana mungkin ada orang bisa lahir langsung berjalan, lahir bisa berbicara. Itu kalau kita sebagai manusia biasa rasa wow begitu ya. Tapi kalau kita sebagai siswa Buddha, kita pelajari bahwa apa benar seperti itu ya. Kalau orang yang sudah banyak berbuat jasa pasti bisa. Kejadian seperti itu, beliau bisa lahir langsung bisa bicara itu bukan hanya satu kali. Di kehidupan yang lampau juga pernah, saat beliau lahir menjadi yang terakhir dari anak dari namanya Wesantara. Dia juga pertama juga langsung berbicara. Nah, jadi kejadian ini bukan sekali itu ya. Di situ yang peristiwa yang pertama itu kelahiran dari Pangeran Siddhartha yang tadi waktu saat Ratu Mahamaya ingin melahirkan Pangeran Siddhartha, apakah Ratu Mahamaya merasakan tanda-tanda untuk melahirkan seperti kalau ibu-ibu pada umumnya kan kontraksi, terus pembukaan dan lain-lain, apakah Ratu Mahamaya juga merasakan itu? Pada saat saya baca dengan buku di Riwayat Agung Para Buddha bahwa tanda-tandanya itu hanya
Ratu Mahamaya merasakan perut rasa mulas saja. Nah, kemudian pada saat itu langsung ya, pada saat jalan dayang-dayang langsung mengelilingi ratu membawakan bahwa oh saya kayak seperti mau melahirkan begitu saja. Nah, tapi bukan langsung ditandu di apa ya. Nah, jadi tanda-tandanya cuma rasa perut Mahamaya rasa seperti mau ada yang keluar begitu saja, itu tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda seperti sekarang, seperti contoh saya mendampingi istri begitu kan. Ada oh cairan mau keluar, kalau apa perutnya sakit sekali atau apa gitu. Itu hanya satu kali saja itu. Pada saat beliau sudah tepat 10 bulan, nah, dia mau melahirkan di ibunya, izin sama suaminya, nah, diizinkan. Nah, disitulah di perjalanan itu saja. Karena kejadian itu mungkin sudah dewa ada yang mengatur atau apa begitu ya. Karena para dewa kan sudah tahu bahwa oh hari inilah kelahiran dari bakal Buddha. Jadi di saat jalan itulah dipersiapkan oleh para dewa juga, dewa-dewa juga membantu. Jadi tanda-tandanya cuma langsung saja, nggak merasakan dia bahwa pada zaman dulu oh sudah 10 bulan mungkin mau melahirkan, nah, langsung dia mau ke ibunya, tapi langsung merasa di tengah perjalanan ingin melihat taman atau hutan itu bagus, dia mau istirahat sebentar, karena itu antara mau ke siang ya, menjelang siang kan, nah begitu dia mau istirahat sebentar, tapi ternyata disitulah kejadian kelahiran itu. Nah, setelah kelahiran itu beliau tidak lagi melanjutkan ke rumah ibunya, tapi kembali lagi ke kerajaan Kapila Wastu. Jadi kejadian yang pertama itu adalah tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, atau dulu belum dikasih nama ya, masih karena baru lahir masih bakal Buddha atau Bodhisattva gitu ya. Nah, karena setelah lahir baru dibawa ke rumahnya, baru nanti ada pemberian nama di kerajaan Kapila Wastu itu. Nah, itu yang kejadian pertama. Untuk peristiwa kedua dan selanjutnya kita potong dulu, nanti kita lanjutkan. Dan pemirsa Hikmah Buddhis, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu tentang sejarah Waisak. Nah, Pak, tadi kan membahas mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi memperingati Hari Waisak. Tadi sudah membahas mengenai peristiwa pertama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Peristiwa apa selanjutnya ini? Ya, setelah kita lihat bahwa Hari Waisak itu memperingati ada tiga peristiwa sebenarnya ya. Nah, yang kedua ini adalah peristiwa di mana Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Nah, peristiwa ini terjadi bahwa pada usia 29 tahun Pangeran Siddhartha ini sudah mau meninggalkan istana karena melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa. Nah, kemudian beliau ini mau mengakhiri itu. Nah, akhirnya meninggalkanlah istana di usia 29 tahun, ingin mencari obat untuk melenyapkan dari lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi mengakhiri itu. Nah, kemudian pangeran pergilah bertapa, ya, bertapa selama 6 tahun, kemudian sampai Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna pada usia 35 tahun, yaitu di bawah pohon Bodhi. Nah, di bawah pohon Bodhi beliau mencapai penerangan sempurna, dan sama kejadiannya di bulan Waisak dan bulan Purnama Bundar juga. Jadi lahir tadi sama di bulan Waisak, mencapai penerangan sempurna juga sama di bulan Waisak, atau kalau di Indonesia ini sekarang atau zaman sekarang antara bulan Mei dan Juni. Jadi setiap itu kejadiannya sama. Jadi pada saat Waisak itu beliau dijaga yang ketiga antara pagi sudah jam 4 gitu. Nah, Pangeran Siddhartha sudah bukan lagi sebutan jadi pangeran, tapi sudah jadi Buddha yang tercerahkan, yang sadar. Nah, kemudian di saat itulah diperingati sebagai peristiwa yang kedua, yaitu saat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Jadi peristiwa yang kedua di bawah pohon Bodhi. Nah, kemudian pada usia 35 tahun, nah kalau tahunnya itu sekitar
588 sebelum Masehi. Masehi. Nah, dulu di India sana juga ada. Nah, itu terjadi di hutan Gaya atau Buddha Gaya. Itulah peristiwa yang kedua di hari Waisak. Iya, pada saat Pangeran Siddhartha memutuskan untuk melenyapkan 4 tadi, orang tua, sakit, mati, berarti sudah ada persetujuan dari sang ayah. Karena kan kehidupan kerajaan kan pasti ada pengawal, ada prajurit yang pasti menjaga kerajaan. Berarti kalau Pangeran Siddhartha sudah keluar istana, sudah atas persetujuan ayah berarti. Iya. Pangeran Siddhartha ini sebenarnya adalah anak satu-satunya dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Tapi karena ibunya meninggal, Ratu Mahamaya meninggal, pangeran kan masih kecil. Nah, diangkatlah ada ibu. Nah, kalau sekarang zamannya ibu tiri. Ibu tiri, nah, iya. dari ibu itu ada 2 anak, Ananda dan Rupananda. Nah, karena raja ini menginginkan pangeran menjadi raja, bukan menjadi Buddha atau menjadi petapa, beliau ini sudah diramal pada waktu masih bayi. Nah, karena raja ini menginginkan anak sudah lama, sudah sampai 40 tahun pernikahan ini belum punya anak. Nah, adalah Pangeran Siddhartha ini. Nah, diramal lah sama orang-orang dulu yang sakti itu bahwa kelak pangeran ini akan jadi Buddha. Itu yang pasti meramalkan Asita dengan Kondana. Bahwa pangeran akan menjadi Buddha. Nah, tidak mau raja. Nah, maunya raja pangeran ini menjadi penerusnya, penerus ayahnya. Nah, sampai usia 16 tahun langsung dinikahkan supaya jangan sampai pangeran melepaskan kehidupan jadi rumah tangga menjadi seorang petapa. Kerajaan pun dipagar supaya pangeran tidak melihat 4 peristiwa itu, orang tua, orang sakit, orang mati, petapa, jangan sampai lihat. Di dalam istana pun ada orang tua sedikit langsung diganti. Ada orang sakit tidak boleh lihat, ada orang mati tidak. Nah, di saat usia 29 tahun itulah pertanda-pertanda dari dewa dimunculkan. Nah, dimunculkan siapa yang bantu? Para dewa dari alam Sudawasa yang melihatkan 4 peristiwa itu bergantian hari demi hari, tidak langsung bersamaan. Nah, itu raja sebenarnya sudah dibersihkan 4 peristiwa itu di dalam istana. Raja tidak menyetujui anaknya ini keluar di istana dan menjadi petapa. Sampai di usia 29 tahun karena sudah waktunya, raja sudah tidak tahu juga, para dewa lah yang memberitahu peristiwa-peristiwa itu. Akhirnya pangeran sadar. Sampai peristiwa yang baru pertama dilihat, pangeran sudah mau melepaskan mahkota ini, mau menjadi petapa. Rajanya tidak menyetujui. Langsung bersihkan lagi, kasih hiburan pangeran, jangan sampai lengah. Nah, sampai begitu, bahkan sampai pangeran mohon izin, ayah, saya mau meninggalkan istana, saya akan mencari obat untuk mengatasi ini. Ayah tetap tidak mengizinkan. Tapi karena pangeran sudah tekadnya bahwa kehidupan saat ini hidup terakhir jadi Buddha, tengah malam ngajaklah Cana ini atau kusirnya dengan Kantaka. Nah, dia pergi diam-diam tanpa sepengetahuan dari ayahnya. Tapi pada saat itu walaupun di istana ini banyak penjaga, banyak apa, karena bantuan para dewa, penjaga-penjaga seperti tidur. Tidak ada yang tahu pangeran keluar dari istana. Tapi di saat itu ada Mara yang cegah. Mara itu adalah dewa yang berada di Paranimita Wasawati. Dia ingin bahwa saya yang harus jadi Buddha, bukan waktunya Siddhartha atau itu. Akhirnya dia juga mencegah, tapi pangeran tetap bersikukuh, tetap keluar istana. Jadi tanpa persetujuan pangeran keluar, tapi bertekad dalam hati, setelah saya nanti jadi Buddha, saya pasti akan kembali ke kerajaan Kapilawastu dan menolong semua sanak saudaraku. Nah, jadi pangeran pergi meninggalkan istana itu tanpa persetujuan dari
istri, anak. Oh, sudah punya anak saat itu? Sudah punya anak. Orang tua, baik ayah ibu, semuanya yang di situ tanpa ada persetujuan itu. Bahkan minta baik-baik pun tidak disetujui, akhirnya larilah sendiri. Nah, istrinya juga tidak tahu, sampai istrinya sedih, sampai mengikuti tata caranya Pangeran Siddhartha jadi petapa. Yang dulunya pakai gaun bagus, sekarang ngikuti cuma seperti cara Pangeran Siddhartha bertapa. Karena istrinya sangat setia dari awal kehidupan. Pada saat Pangeran bertekad jadi Buddha, di kehidupan selanjutnya istrinya ini selalu setia. Jadi istrinya selalu mendampingi, dan sampai di akhir ini beliau juga mengikuti bahwa saya juga akan hidup seperti suami saya. Jadi tanpa sepengetahuannya, anaknya masih bayi ditinggal itu. Kalau zaman sekarang saya begitu bagaimana? Istri saya menderita nanti ya. Nah, kalau anaknya, tapi karena ini mungkin Pangeran Siddhartha ini adalah anak raja, jadi dilihat bahwa harta juga banyak, kemudian pengawal kerajaan juga banyak, mungkin juga dilihat bahwa oh, anak dan istri saya masih bisa hidup. Nah, bukan meninggalkan seperti saya misalkan miskin begitu ya. Sudah punya anak supaya itu kan susah cari ekonomi. Nah, itu berbeda dengan pengorbanan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha korbankan anak seorang raja, penerus tahta satu-satunya. Nah, dari calon raja dunia juga, bahkan ya, kalau diramalkan itu akan jadi raja dunia dari 4 samudra dunia, itu akan selalu mendukung dan bersatu. Itu kalau diramalkan, kalau beliau tidak meninggalkan istana. Tapi beliau tinggalkan semua itu tanpa persetujuan dari keluarga. Nah, nanti kalau sudah balik, akhirnya keluarganya akan ditolong lagi. Ini yang terjadi pada saat peristiwa yang kedua. Jadi Pangeran mengorbankan semua untuk siapa? Untuk kita sekarang ini. Supaya ayo jalankan ajarannya Sang Buddha ini. Beliau berkorban dari anak, istri, keluarga, istana, harta, ya, semuanya dikorbankan. Hanya mau tinggal di hutan, bayangkan ini. Nah, kalau saya mana mungkin ya, kalau masih banyak nafsu begini, masih menikmati duniawi dulu ya, maksudnya apa, jalan-jalan atau apa, senang-senang. Tapi Pangeran tidak, itu luar biasa dari pengorbanan seorang Buddha atau Bodhisattva ingin menjadi Buddha. Itu jadi kejadian itu yang dinamakan kejadian peristiwa kedua di bulan Waisak. Jadi kita harus ingat bahwa pengorbanan dari Siddhartha untuk jadi Buddha ini luar biasa. Jadi kita harus berterima kasih, Buddha sudah menemukan jalan untuk mengatasi lahir, tua, sakit, dan mati ini. Tergantung sekarang kita mau jalankannya. Bagaimana kita mau bahagia, kita usahanya. Usaha harus kita jalankannya, bukan langsung bahagia tiba-tiba muncul, tapi usaha. Ya, demikian juga Pangeran Siddhartha ingin jadi Buddha, usahanya tidak gampang. Mengapa Pangeran Siddhartha bertapa sampai 6 tahun? Kalau orang lain yang zaman-zaman Buddha dulu, yang Buddha yang lain sebentar sudah jadi Buddha. Itu ada sebab bahwa Pangeran membuahi karma buruknya. Di kehidupan sebelum jadi Pangeran Siddhartha, Bodhisattva ini pernah lahir sebagai seorang laki-laki melihat seorang petapa Paceka Buddha langsung menghina petapa botak. Masa kamu begini Paceka Buddha, botak begini? Hanya begitu. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha sampai 6 tahun bertapa untuk menjadi Buddha. Itu akibat dari karma buruknya. Nah, untuk itu kamu sebagai nopi juga, saya jangan pernah menghina orang. Ya? Nah, karena kalau balik lagi sama kita, yang menderita kita. Oh gitu. Itu adalah kejadian di peristiwa kedua. Nah, saat Pangeran Siddhartha melakukan kehidupan pertapaannya selama 6 tahun, apakah ada gangguan dalam waktu 6 tahun itu, atau ya tanpa ada gangguan dan kemudian Pangeran Siddhartha menjadi Buddha? Ya, 6 tahun itu tidak waktu singkat ya. Nah, 6 tahun itu Pangeran Siddhartha sudah berguru sama guru-guru yang ahli-ahli pada zaman di India itu. Ada yang ahli meditasi, ada yang ahli kitab suci, adalah semua itu sudah beliau berguru kepada guru-guru itu. Tapi semua ajaran yang beliau ajar
diajarkan itu sudah masuk semua sama Pangeran Siddhartha, tapi tidak bisa mencapai penerangan sempurna, akhirnya tinggal lagi, ditinggal, pindah lagi, sampai memutuskan sendiri 6 tahun itu beliau menyiksa diri bertapanya. Saya harus segera menjadi Buddha. Akhirnya beliau bertapa, paginya menjemur di sungai, malamnya menjemur sungai, paginya diterik matahari. Belum sampai juga, kepanasan, kedinginan, sampai dibalik lagi badannya dari pohon begitu balik. Tidak sampai juga, sampai yang terakhir sampai puasa, hanya makan 1 biji nasi, nah, sampai badannya kurus kering selama 6 tahun itu sampai mau mati. Karena apa? Karma buruk itu, dia menghina itu. Jadi tidak gampang jadi Buddha. Ternyata susah juga jadi jadi Buddha. Makanya jangan menghina orang suci. Orang suci itu bahaya. Kalau kepada siapapun ya. Tapi kalau orangnya lebih menjalankan sila, itu lebih berat karma buruk yang akan kita terima. Nah, seperti Pangeran itu. Pada saat jadi bodhisattva hanya menghina. Masa pemuda ini botak begini sudah Paceka Buddha, cuma menghina begitu, menghina Paceka Buddha dengan kata-kata itu. Nah, akhirnya kejadian 6 tahun itu beliau walaupun bertapa dengan keras tidak bisa melenyapkan kekotoran batin yang ada batinnya. Sampai baru disadarkan oleh penyanyi ronggeng itu para dewa ya, menunjukkan, wih bahaya ini kalau sampai bakal Buddha meninggal ya, ayo kita kasih tanda. Baru dia akhirnya penyanyi itu muncul dari alam dewa menyanyi. Kalau senar gitar ditarik kencang putus, nah, kalau terendor tidak ada bunyi, maka harus sedang. Akhirnya dia sadar bahwa hidup ini tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kendor. Akhirnya beliau makan 1 hari 1 kali, kemudian ada yang berdana. Nah, sampai beliau bertekad, hari ini saya harus menjadi Buddha pas di bulan Waisak, di Purnama Siddhi, di bawah pohon Bodhi. Itu juga tidak gampang lagi. Sudah pas bertekad begitu, Dewa Mara yang ada di Paranimita Wasawati itu turun lagi, bilang, pergi dari tempat dudukku. Dia berubah jadi raksasa yang besar, bawa gajah yang besar, Kirimekala, kemudian pasukan-pasukan, dia panah, dia tombak, dia apa, semua jadi bunga di hadapan bakal Buddha atau Pangeran Siddhartha itu dengan tekad. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu sejarah Waisak. Nah, Pak, tadi sempat terpotong mengenai apakah ada godaan-godaan saat Pangeran Siddhartha melakukan kehidupan pertapaan selama 6 tahun. Ya, lanjut tadi ya, yang terakhir adalah godaannya adalah Mara ya. Karena Mara ini adalah dewa ya. Dewa yang berada di tingkat Paranimita Wasawati. Nah, yang di alam nafsu itu kalau dibilang alam surga yang ke-6 ya. Bahwa merasa bahwa dia juga seorang bodhisattva, tidak boleh Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Akhirnya dialah turun. Nah, setelah dia turunnya serang Pangeran Siddhartha, pakai senjatanya, pakai semua pasukannya juga. Kemudian Pangeran Siddhartha ini hanya sendiri, yang dulunya dilindungi oleh para dewa juga, membantu menjaganya. Pada saat Dewa Paranimita Wasawati, Dewa Mara datang, semua lari. Tinggallah Pangeran sendiri duduk di bawah pohon Bodhi. Nah, kemudian disitulah yang menolong adalah jasa-jasanya beliau dari paramita yang beliau kumpulkan. Yang pertama dari dana, itu ya semua tolong di situ. Nah, pada saat Mara juga menyerang, menggoda, semuanya menyerang di situ. Nah, berlindung pada kebajikan paramita dari dana itu juga. Nah, kemudian sampai berkata, bilang Mara itu, pergi kau dari tempat duduk saya. Kamu tidak ada yang bantu, tidak ada yang jaga. Siapa yang
yang melindungi kamu. Akhirnya Pangeran Siddhartha berkata juga bahwa yang menjadi saksi adalah bumi. Nah, akhirnya ditunjuk bumi, cering. Nah, muncullah Dewi di situ. Nah, Dewi kemudian berkata bahwa saya adalah bukti dari bodhisatwa, selama jadi bodhisatwa beliau berbuat kebajikan. Akhirnya dia langsung diputar rambutnya, cering, jadi air semua. Nah, semua marah-marah tadi langsung hanyut. Nah, akhirnya Dewa Mara juga mengaku kalah, langsung kembali ke Paranimita Wasawati, dan pangeran meditasi di hari Waisak itu. Nah, pas bulan 15 langsung bertekad saya harus jadi Buddha pada ini juga. Akhirnya sampai pagi Buddha sudah menjadi Buddha jam 4 ya, dari jaga pertama, jaga kedua, jaga ketiga, akhirnya beliau sudah jadi Buddha. Itu peristiwa yang kedua di hari Waisak. Nah, kemudian peristiwa apa lagi yang ketiga, yaitu pada saat memperingati ini adalah Buddha Parinibbana. Nah, Buddha Parinibbana ini kalau kata lainnya di kita itu meninggal ya, meninggal. Tapi kalau meninggal kan biasa. Nah, tapi ini Parinibbana, berarti Parinibbana ini tidak dilahirkan lagi dan lenyap segala kekotoran batin. Nah, jadi beliau sudah mengakhiri hidupnya atas kemauan sendiri, bukan orang lain, bukan dibunuh, bukan diapakan atau habis anunya, tapi beliau atas kemauan sendiri. Pada saat itu Dewa Mara juga minta suruh meninggal, sudah cepat meninggal. Nah, karena dia tidak mau lama-lama lagi ada Buddha di dunia ini ya. Mara juga bilang sudah waktunya Buddha Parinibbana. Nah, kemudian Buddha menjawab, tenang Mara, 3 bulan lagi saya akan parinibbana. Nah, saat berkata begitu, bumi langsung bergetar. Nah, itu langsung bahwa wah, Buddha sudah pergi mau parinibbana di 3 bulan itu. Bahkan Ananda sampai tanya, Bante, ini gempa ini sangat dahsyat sekali. Apa yang menyebabkan gempa? Yaitu tadi bahwa saya sudah mengatakan 3 bulan lagi akan parinibbana. Nah, itulah Ananda langsung sedih. Bante, kenapa cepat parinibbana? Padahal masih banyak siswa yang. Kemudian Buddha mengatakan bahwa Ananda, kamu sudah saya kasih kesempatan. Kamu tidak pernah mohon. Tapi sekarang sudah ada yang mohon saya harus parinibbana. Nah, kata Buddha tidak boleh dicabut lagi. Karena Buddha harus berkata yang benar. Nah, kejadian yang itulah akhirnya 3 bulan setelah itu Buddha parinibbana. Buddha berjalan dari tempat situ ya ke tempat Kusinara. Nah, tempat kejadiannya adalah peristiwanya di Kusinara, di hutan itu ya, hutan pada saat usia 80 tahun. Nah, kemudian di bawah pohon sala kembar sekitar tahun 543 sebelum Masehi Buddha parinibbana di situ. Dan parinibbana juga pun pada saat sudah kremasi atau apa itu juga banyak kejadian ajaib di situ, bahwa Buddha menunggu dulu yang Arya Mahakassapa. Sebelum yang Arya Mahakassapa datang, jasad atau dari Sang Buddha ini tidak bisa dibakar. Kalau namanya kremasi ya. Nah, walaupun dikasih api di apa semua belum bisa. Belum bisa dibakar, dikremasikan. Kemudian muridnya menjawab bahwa masih ada yang ditunggu, yaitu yang Arya Mahakassapa. Kemudian setelah yang Arya Mahakassapa datang, beliau langsung namaskara, sudah menghormat di situ, api langsung muncul sendiri. Langsung tadi kremasi di situ. Nah, kenapa Sang Buddha memilih di situ? Bahwa di situ dulunya memang juga ada kejadian-kejadian, yaitu kota yang besar ya, kota besar, dan juga peristiwa terjadi di zaman-zaman kehidupan Buddha yang lampau juga pernah terjadi kejadian di situ juga. Jadi peristiwa ketiga adalah memperingati saat Sang Buddha parinibbana di kota Kusinara di bawah pohon sala kembar tahun 543 sebelum Masehi. Itu adalah peristiwa yang ketiga. Jadi pertama lahir, kedua menjadi Buddha, ketiga adalah parinibbana. Ini terjadi di waktu yang sama. Bulannya Waisak,
kemudian bulan purnama juga, 3 peristiwa dari lahir menjadi Buddha, parinibbana di waktu yang sama juga di hari atau bulan Waisak tepat di bulan purnama. Inilah tentang sejarahnya Waisak, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di hari Waisak gitu loh. Iya, berbicara mengenai Waisak, perayaan hari Waisak, selain puja bakti, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan dalam menyambut Hari Raya Waisak? Ya, karena kita bicara tentang sejarah ya, kita lihat bahwa selain puja bakti juga dulunya di Indonesia ini kan juga ada pernah agama Buddha pernah berkembang pesat sekali pada zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, Mataram itu juga itu berkembang pesat dan juga ada perayaan-perayaan seperti itu. Kemudian pada zaman tahun 1929 agama Buddha yang sudah dulunya hilang mulai bangkit lagi, ada dari mahasiswa-mahasiswa teosofi Hindia Belanda itu juga mau mengadakan Waisak juga, membuat bangkit lagi agama Buddha. Kemudian pada tahun 1950 sudah diresmikan di Sri Lanka Waisak sebagai hari raya juga. Di Indonesia baru pertama lagi diadakan di Borobudur, yaitu tahun 1953. Nah, itu diadakan di Candi Borobudur. Jadi kegiatan di situ apa saja pada saat menyambut Waisak? Nah, ada pada saat itu tradisinya mengambil air dari Candi Mendut, kemudian dibawa ke Borobudur. Di Borobudur kita di situ ada kegiatan puja bakti, baca parita, pindapata itu dana makan. Kemudian ada juga yang function, ada juga yang berdana sama orang-orang susah. Jadi kegiatan boleh saja selain puja bakti bisa juga dengan berdana, berbakti sosial, kemudian pindapata itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di perayaan atau saat memperingati hari Waisak. Di Gorontalo bagaimana kita memperingatinya? Nah, seperti kemarin kita sudah menyambut hari Waisak, ada anak-anak kita adakan lomba-lomba, nah itu lomba-lomba keagamaan, nah, ada juga yang cerdas cermat, ada juga yang menyanyi, ada juga yang baca kitab suci, baca parita, kemudian ada juga yang bahkan yang lagi tenar main game. Nah, itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita juga bisa merayakan kegiatan Waisak, seperti jalan sehat yang kemarin ada juga ya. Nah, kemudian membantu orang yang kesusahan juga dengan memberikan dana bisa sembako atau apa. Itu juga bisa selain puja bakti, baca parita, kita rayakan sebagai hari Waisak. Ingat jasa dari leluhur kita atau Sang Buddha yang sudah pernah ada, ingat kita rayakan seperti itu. Hal-hal yang berbau baik, tidak merugikan orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, itu kita bisa lakukan untuk memperingati hari Waisak. Gitu. Iya, kalau yang disebutkan sama Pak Guru tadi kan di Indonesia kegiatan-kegiatan. Kalau di negara lain itu seperti apa? Apakah sama mereka meditasi, terus ada puja bakti, ada dana makan? Apakah sama dengan di Indonesia? Karena tradisi Buddhis ini contohnya di Thailandnya, karena saya juga pernah ke sana juga. Dan Thailand juga tanya juga, itu kan negara lain berarti. Iya. Nah, di situ juga ada kegiatan menyambut Waisak, ada seperti pindapata. Itu kan di Indonesia juga ada. Pindapata misalkan yang satu sekolah misalkan, anak-anak juga bisa. Yang dulunya tidak pernah mengundang biku. Nah, ini yang di Thailandnya saya ceritakan. Dia ngundang biku. Bahwa anak-anak ini saya mau berdana sama biku. Nah, sama biku diundang, misalkan ada 5 biku, 10 biku. Nah, kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperingati hari Waisak, berbuat kebajikan kepada para biku, karena biku adalah anggota sangha. Nah, diundang bikunya ke sekolah. Anak-anak yang baru kecil, dewasa, dan juga misalkan dari kelas 1, 2, 3, 4 bisa memberi kepada biku. Nah, biku juga terima, bisa berupa makanan, minuman, makanan yang siap saji, atau jubah, atau uang juga nanti dia kumpulkan dan juga bisa dibangunkan di wihara. Yang lain juga bisa disalurkan sama biku itu kepada orang-orang yang susah. Jadi itu juga ada kejadian seperti itu. Nah, baca parita juga begitu. Ada yang baca parita sampai
1 hari misalkan, ada beberapa hari, tapi gantian 1 jam misalkan si A atau si B dengan biku lain, ganti lagi sambung sampai besok pagi. Ada juga seperti itu kejadian-kejadian untuk memperingati hari Waisak. Di samping juga itu masyarakat yang ada di luar negeri juga datang ke wihara, kemudian baca parita, dengarkan dhamma di sana, ya hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu kan bagian dari negara seperti Thailand. Orang agama Buddha belajarnya kan dari Thailand. Kitab suci yang ada dulu di Indonesia juga, karena di Thailand ini sudah belajar lebih lama dari yang ada di Indonesia. Sebelum ada agama Buddha kan berkembang dulu di Thailand, di Sri Lanka, kemudian berkembang ke Indonesia. Jadi orang Indonesia belajarnya juga begitu. Oh, ternyata di Thailand perayaan Waisak acara ini, di Indonesia ikut. Oh. Nah, jadi ikut seperti itu. Jadi kalau di Indonesia ada perayaan Waisak nasional di Candi Borobudur, di Thailand juga ada. Nah, apalagi di sana negara Buddhis, ya, bahkan raja saja mendukung. Jadi ada seperti itu deh. Di Indonesia juga mengikuti kegiatan seperti di negara-negara Buddhis lainnya. Jadi kegiatannya seperti itu yang saya sebutkan tadi, bisa bakti sosial, bisa kitab suci, pikiran semua di situ. Iya, mengenai penanggalan hari Waisak. Nah, kan kalau tahun ini Waisak tanggal 23 Mei. Nah, apakah sama tanggalnya dengan yang negara-negara lain seperti Thailand, India? Apakah mereka juga tanggal 23 atau berbeda tanggal dari kita Indonesia? Tapi jawabannya dijawab nanti karena kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema hari ini yaitu Waisak. Nah Pak, tadi saya sempat menyinggung mengenai penanggalan pada hari Waisak. Apakah sama penanggalan hari Waisak di Indonesia dengan di negara-negara lain? Ya, terima kasih Novi ya. Untuk penanggalan Waisak tahun ini semua ada di negara di dunia itu sama, yaitu tanggal 23 Mei 2024. Nah, karena ini di Indonesia juga mengikuti kalender yang ada mungkin di negara-negara Buddhis, jadi semua kegiatan perayaan Waisak jatuhnya di waktu yang sama, tanggal 23. Ada perbedaan beberapa tahun yang lalu itu karena mungkin kalendernya berbeda melihatnya. Jadi untuk yang tahun ini itu adalah sama di tanggal 23 dijadikan sebagai hari raya nasional di Indonesia juga. Jadi sama dengan negara-negara yang ada di luar negeri yang terutama adalah negara-negara Buddhis. Itu. Tema hari Waisak ya. Tema hari Waisak pada tahun ini yaitu kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Nah, bagaimana tanggapan Pak Guru tentang tema pada Waisak tahun ini? Tema ini adalah sudah disiarkan oleh Direktur Agama Budaya, Direktur Agama Buddha Kementerian Agama ini, bahwa kita harus kesadaran keberagaman ya, jalan menuju keharmonisan dan bahagia kita, bahwa kita ini beragam. Maksudnya di sini adalah kita ini beragam, tidak sama. Nah, ada yang misalkan suku A, suku B, suku C, kita sadar kita ini berbeda, beragam. Tapi harus kita apa maknai ini? Ini adalah jalan untuk menuju kebahagiaan. Kita harus hidup harmonis. Jangan sampai menyakiti, jangan terkotak-kotak, jangan memecah belah bahwa saya agama Buddha. Jadi saya harus sama, walaupun ragam. Tujuan ajaran Sang Buddha itu apa? Cinta kasih, kembangkan metta, karuna. Nah, jadi kita di samping ada metta, karuna, kemudian empati dan juga welas asih batin seimbang ini, kita harus lihat bahwa inilah jalannya. Kita mengingat di hari Waisak ini, kesadaran beragam ini harus kita tingkatkan. Agama Buddha bukan hanya satu suku.
Agama Buddha berbeda-beda suku, banyak ada suku yang ada di Indonesia ini. Jadi walaupun kita berbeda, beragam, mari kita bersatu untuk mencapai jalan kebahagiaan yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha. Ya, nah, contoh-contohnya seperti keberagaman kayak kita di Gorontalo, ya tak? Nah, saya dengan Novi juga berbeda, ya. Saya dari Jawa, Novi dari Gorontalo yang keturunan Tionghoa. Jadi berbeda begini, nah, tidak membedakan dari warna kulitnya atau keturunannya atau kaya miskinnya, tapi kita sama-sama menjalankan ajaran Buddha, praktekkan ajaran Buddha yang sudah Buddha ajarkan selama 2600 tahun lalu pernah di India, sampai sekarang masih kita bisa praktek, kita pakai jalan menuju kebahagiaan. Jadi kita maknai itu adalah kesadaran kita, keberagaman kita ini memang beda, kita harus bisa menumbuhkan cinta kasih dan welas asih. Itu yang makna dari tema di Waisak tahun 2024 ini, dan hari raya agama Buddha yang kalau di Indonesia itu sudah 2568 Buddhist era. Jadi nanti kita akan peringati di Waisak tanggal 23, kemudian kalau di Indonesia sama-sama misalkan ada detik-detiknya juga, malam nanti kita sama-sama datang ke wihara, datang ke tempat ibadah yang agama Buddha, baik itu ada kalau di Gorontalo ada yang kelenteng, ada yang wihara, sama. Nah, dari kesadaran itulah kita sama. Mari menyambut Waisak bersama-sama, kita praktekkan ajaran. Ingat sifat-sifat luhur Sang Buddha. Kita juga bisa berbakti kepada seorang biku ataupun yang kita bisa berdana kepada orang yang membutuhkan. Jadi ingat ajaran Sang Buddha di kesadaran beragaman ini. Itu Iya, kalau tadi makna tentang tema Waisak pada tahun ini. Nah, bagaimana dengan makna Waisak secara umum menurut Pak? Makna Waisak secara umum bahwa kita di sini mengingat jasa-jasa dari sifat luhur Sang Buddha. Nah, jadi pada saat perayaan Waisak itu kita ingat sifat-sifat luhur Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Kita ingat sifat-sifat luhur Sang Buddha, kita maknai bahwa hari Waisak inilah ada hari turunnya Sang Buddha atau hari Buddha. Kita ingat jasa kebajikan. Setelah kita ingat jasa kebajikan, kita buat kebajikan untuk diri kita. Supaya apa? Kita ingat di sini dengan berbuat kebajikan, kebajikan itu yang akan melindungi kita. Jadi Sang Buddha mengajarkan damanya juga kita ingat, praktekkan pada saat makna di hari Waisak ini. Kita sudah mengingat jasa-jasa beliau, baru kita praktekkan. Iya, hari ini, bulan ini, tanggal ini Buddha pernah ada, Buddha pernah babarkan dhamma, dan Buddha juga pernah sudah parinibbana. Tapi Buddha masih dalam hatiku, Buddha menjadi penunjuk jalanku. Aku akan selalu laksanakan ajaran Sang Buddha. Jadi kita diingatkan, maknanya bahwa mengingatkan segala sifat-sifat wajib Sang Buddha, agar kita semua umat Buddha bisa praktekkan segala ajaran agar kita bahagia. Bahagia saat ini bersama keluarga, orang sekitar, dan juga bahagia kelak kalau kita sudah tiada atau pindah dari alam ini ke alam selanjutnya, bisa memiliki sifat-sifat luhur Buddha itu. Begitu, Novi. Iya, apa yang ingin Pak Guru sampaikan untuk anak-anak muda dalam rangka menyambut hari Waisak ini? Nah, untuk anak-anak muda sekarang, ya bahwa yang penting bahwa kita harus praktek ajaran Sang Buddha di hari Waisak ini. Kita bisa laksanakan supaya anak-anak muda yang kurang aktif dalam pelajaran Sang Buddha, pelajaran Dhamma, aktif ke wihara, rajin ke wihara, kemudian membuat suatu kegiatan yang bermanfaat untuk pemuda itu sendiri dan juga bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi mari kita singkirkan ego.
ya, ego-ego anak muda yang dulunya misalkan dia hanya menganggap dia yang paling pintar, dia paling ekspor semuanya. Mari di hari Waisak ini kita saling menebarkan cinta kasih. Datang ke wihara bondong-bondong, bisa bersihkan wihara ya. Nah, kemudian bikin kegiatan yang bermanfaat, kemudian bisa membantu orang lain. Nah, kemudian kita juga bisa latihan meditasi, baca parita. Semoga pemuda-muda lebih giat lagi begitu. Karena pemuda ini adalah penerus dari agama Buddha yang ada di Gorontalo juga ini khususnya. Iya. Nah, kalau pemudanya tidak aktif, kemudian kegiatan pemuda juga tidak jalan, nah nanti kan penerus kita bagaimana, akhirnya akan jadi pasif. Nah, jadi yang sekarang pemuda seperti Novi masih pemuda begini, ajak teman, gerakkan. Ya, ada kegiatan di wihara seperti nanti juga setiap uposata ada kegiatan puja bakti. Setiap malam minggu ada puja bakti. Kemudian hari Waisak nanti juga ada puja bakti. Ajak teman-teman Novi untuk menggerakkan pemuda ini mengadakan kegiatan. Seperti contoh yang saya menggerakkan misalkan anak muda ikut lomba-lomba yang datang. Itu kan juga anak-anak muda dari SMA itu supaya lebih rajin lagi. Novi yang sudah selesai kuliah menggerakkan yang sama-sama pemuda yang sudah selesai kuliah. Itu Novi sebagai penerus. Iya, ayo kita ingat Buddha. Buddha sudah berjasa sama kita, sudah menemukan dhamma. Kita harus praktekkan ajaran Sang Buddha. Jangan sia-siakan pengorbanan dari Sang Buddha. Begitu, Nabi. Ya, pemirsa TVRI, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Untuk itu saya akan memintakan kesimpulan kepada Pak Waluyo mengenai tema kita pada hari ini, yaitu sejarah Waisak. Nah, tadi kita sudah membahas banyak mengenai Waisak. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dalam tema hari ini, Pak Guru? Ya, terima kasih Nafi bahwa tema hari ini adalah sejarah tentang Waisak yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya yang beragama Buddha, bahwa sejarah Waisak ini sudah berlangsung sangat lama dari zaman sebelum kemerdekaan juga sudah pernah diadakan pada abad sekitar 5 Masehi dulu ya. Kemudian di zaman sebelum kemerdekaan juga 1929 sudah pernah juga diadakan kegiatan-kegiatan Waisak, sampai juga pertama di Candi Borobudur diadakan untuk menggaungkan hari raya Waisak pada tahun 1953 diadakan kegiatan Waisak bersama di Candi Borobudur sebagai Waisak nasional. Nah, karena ada juga pembongkaran kemudian terjadilah berhenti sebentar, sampai sekarang ada juga sudah tahun ini juga diadakan perayaan Waisak nasional di Candi Borobudur. Jadi pesan saya bahwa di hari Waisak ini kita harus mengingat jasa-jasa kebajikan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha sudah berkorban baik dari harta, tahta, istri, keluarga untuk menemukan obat mengatasi lahir, tua, sakit, dan mati, untuk membebaskan semua manusia, semua makhluk dari segala penderitaan. Kita sekarang ingat lagi di hari Waisak ini, mari kita ingat jasa-jasa kebajikan Buddha dan kita bisa kepraktekan ajaran-ajaran Sang Buddha. Semoga kita juga bisa seperti Sang Buddha bisa mencapai arahat di kehidupan saat ini maupun di kehidupan juga kalau tidak bisa saat ini di kehidupan yang akan datang. Kita kuatkan tekad kita, semoga kita semakin yakin kepada Sang Buddha dengan di hari Waisak ini. Kita kuatkan tekad kita, semoga kita selalu terlindungi oleh jasa-jasa kebajikan Sang Buddha. Terima kasih, semoga umat Buddha di Gorontalo khususnya merayakan Waisak di tahun 2024 ini pada tanggal 23 Mei nanti selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses acaranya di perayaan Waisak nanti. Selamat Hari Raya Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktunya, terima kasih atas penjelasannya dan juga kesimpulannya. Ya. Dan pemirsa TVRI, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kita tanamkan sifat-sifat luhur Sang Buddha dalam diri kita.
Saya Sania Novianti Korin beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.